Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa melalui renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh firman Tuhan melalui perenungan malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami datang menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan sungguh kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Sepanjang hari lamanya Tuhan sudah menyertai kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh dimungkinkan untuk bersekutu melalui renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan saat ini. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu yang kami alami, Bapa dalam surga, untuk melandasi persekutuan kami saat ini Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan ini sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh memperlakukan itu dalam langkah kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang boleh berkesempatan untuk terlibat dalam program ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menjamah mereka, memberkati, sehingga di dalam menerima sapaan firman Tuhan ini, mereka pun diberkati. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Orang Kaya yang Bodoh. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.
Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupannya setiap saat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini diberi judul Kekayaan Tidak Akan Menyelamatkan, yaitu kasugiran tai anna me pasalama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, uang bukanlah segalanya, tetapi hampir segala sesuatu memerlukan uang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingat dengan lirik lagu sekolah minggu yang mengatakan, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lirik lagu ini menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tujuan hidupnya hanya untuk mencari uang atau kekayaan, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk keluarga, bahkan pun berbakti kepada Tuhan. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mengikut dia melalui pembacaan kita tadi. Dalam perumpamaan ini adalah jawaban Yesus atas permintaan seseorang yang datang kepadanya meminta agar Yesus berpihak kepadanya mengenai pembagian warisan dengan saudaranya. Tetapi Yesus menolak permintaannya, dan sebaliknya ia mengingatkan orang banyak bahwa ketamakan akan harta benda adalah sangat berbahaya, karena walaupun seseorang berlimpah-limpah harta kekayaannya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Yesus menyebut orang kaya itu sebagai orang yang bodoh, karena hidupnya hanya berfokus pada kekayaan dan tidak memfokuskan kehidupannya kepada Sang Sumber berkat yang memberikan kekayaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu memiliki kekayaan bukanlah hal yang salah, ketika kekayaan itu didapatkan dengan cara yang benar. Terlebih lagi jika kekayaan itu kita gunakan untuk melayani Tuhan dan terlebih untuk sesama. Namun ketika kita hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan pribadi, seperti orang kaya dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, maka kita akan disebut sebagai orang kaya yang bodoh, yang kaya di dunia ini namun tidak kaya di hadapan Allah. Karena itu, kendalikanlah dirimu dengan harta yang kau miliki. Jangan biarkan harta menguasai dirimu.
dan memisahkanmu dari kasih Allah. Pakailah harta yang engkau miliki itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersehati dan kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Karena begitu besar kasih dan pertolongan Tuhan sungguh kami alami. Engkau telah memberikan waktu yang begitu indah, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperlakukan itu dalam langkah kehidupan kami. Berkati setiap kami yang boleh mengikuti program ini di dalam kehidupan kami setiap saat, pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, sungguh kami lalui itu dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau kiranya memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah lewat semuanya itu menjadi berkat bagi kami, sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang boleh bersyukur karena pertambahan usia. Kami menyebut dalam doa saudara kami Stefani, Angelica, Christine, Elsabat, Desyuda, Patang, Ibu Esther Tapi, Adriansa, Dudung, dan tentu saja masih banyak saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, dan boleh bersukacita dan bersyukur bersama-sama pada hari ini oleh karena pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap sukacita yang dialami oleh anak-anak-Mu, sehingga mereka pun boleh merasakan bahwa setiap pertambahan usia itu adalah sungguh berasal daripada Tuhan, dan senantiasa mereka nikmati dan menjadi berkat bagi mereka. Tetap peliharakan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga di hari-hari mereka senantiasa mengucap syukur atas setiap anugerah dan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini pun juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, karena kelemahan tubuh kami tidak dapat menyebutkan satu persatu dari tempat ini, tapi ke dalam tangan-Mu kami serahkan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kiranya kehadiran Tuhan boleh menjamah mereka, memberkati setiap usaha dan upaya yang dilakukan baik oleh para medis maupun keluarga, sehingga lewat semuanya itu Tuhan, mereka pun boleh berkesempatan untuk mendapatkan berkat kesembuhan dan boleh mengucap syukur ketika Tuhan perkenankan boleh sembuh dari penyakitnya. Terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Kami pun berdoa saat ini Tuhan, beberapa anak-anak kami sekolah minggu yang juga terbaring karena sakit penyakit, Engkau kiranya hadir bersama-sama dengan mereka, menjamah mereka, sehingga mereka pun boleh pulih dari sakit penyakit yang diderita, dan kami menaikkan ungkapan syukur atas setiap pertolongan Tuhan yang kami alami dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa dalam surga, dari tempat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggal oleh keluarga kekasih. Kami menyebut dalam doa saudara kekasih kami Rio Rinti bersama dengan keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh paman terkasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga ini, kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sejati, sehingga mereka pun boleh dikuatkan di dalam menghadapi duka yang sangat dalam ini. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat Ibu kekasih Yulita Timang, yang mana ayah kekasih yang baru saja Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga yang sudah dibawa ke ICI. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan juga keluarga ini. Engkau juga sebagai penghibur yang sejati bagi mereka, memberkati setiap keluarga yang berduka, sehingga mereka pun boleh
menikmati anugerah dan kasih Tuhan walaupun mereka dalam suasana duka, sehingga nama Tuhan kami puji dan muliakan. Bapa dalam surga, kami pun berdoa buat rencana program Jemaat Elim Balikpapan. Jika Tuhan perkenankan, esok pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 akan dilangsungkan peneguhan penatua dan diaken Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya Engkau mempersiapkan saudara-saudara kami yang telah terpilih, sehingga mereka pun boleh menyatakan janji di hadapan Tuhan esok dan boleh mempersiapkan diri untuk mengangkat tugas dan pelayanan yang diamankan 3 tahun ke depan. Engkau memberkati acara ini sehingga boleh berlangsung dengan baik. Kami pun berdoa buat rencana-rencana yang lain yang direncanakan oleh Jemaat Elim Balikpapan. Biarlah warna anugerah dan kasih Tuhan boleh dinyatakan, dan kami pun boleh melaksanakan program-program itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau beristirahat. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati kami dalam peristirahatan ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan esok pagi jika Tuhan izinkan, kami pun boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah ungkapan syukur kami. Kami datang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 15 Januari 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.